Kemudian Ustaz, bentuk dari bantuan atau mungkin empati kita terhadap saudara kita yang terzolimi, yang ditindas, yang berada di tempat yang begitu jauh, itu bagaimana Ustaz? Wah, ini rupanya semakin mengerucut ini ya. Ada beberapa jenis ya. Nah, Ustaz. Jenis yang menimpa saudara kita. Nah, memang saudara kita yang terzolimi ya, di tempat yang jauh, entah yang menzolimi itu orang yang kafir atau orang muslim menzolimi saudaranya, ya bentuk bela sungkawa kita artinya bentuk pertolongan kita tentunya ya. Mereka akan terzolimi, tertindas ya. Yang pertama tentunya adalah doa. Itu sesuatu, ini berbicara tempat yang jauh, Nah, Ustaz, jauh. yang mungkin kita tidak bisa mencapai tempat itu ya. Nah, kita mendoakan mereka dengan doa ya, dan doa itu adalah senjata muslim, silahul mukmin, yang itu akan memberikan manfaat ya. Doa untuk saudara kita, doa untuk orang-orang yang dizalimi, yang ditindas dari saudara-saudara kita. Nah, ini kalau semua orang bisa, yang poin ini semua orang bisa mendoakan saudara yang tertindas, yang terzalimi. Nah, terkadang dengan doa kunut ya, kunut nazilah ya. Seperti di zaman Rasul alaihi salatu wassalam ya, ketika beberapa orang sahabat Qurra ya, para pembaca Quran yang dibunuh oleh musuh-musuh Islam ya, oleh kufar ya. Sehingga banyak sekali Qurra yang wafat, yang membuat Nabi sedih luar biasa. Beliau pun mendoakan ya Qurra ya, agar mendapatkan kebaikan, dan juga mendoakan kejelekan bagi orang-orang yang berbuat zalim. Ya, buat zalim. Nah, dengan doa kunut nazilah. Nah, ya, seandainya di negeri kita ini juga, alhamdulillah ya, penguasa kita juga memberikan empati kepada saudara-saudara kita kaum muslimin, apakah itu di Palestina atau di tempat yang lain. Ya, dan ketika penguasa kita juga memberikan anjuran untuk kita berkunut ya, kunut nazilah. Nah, itu juga bagian dari bentuk nasr, pertolongan kita kepada saudara kita. Itu yang kita mampu, jauh mereka. Nah, kemudian yang kedua juga, apabila memang ada kemampuan untuk kita memberikan bantuan berupa materi ya. Materi ya, donasi, yang donasi itu bisa sampai kepada mereka, ini penting ya. Jadi melalui ya pintu-pintu yang memiliki amanah, memiliki pintu-pintu yang dipertanggungjawabkan, bisa sampai kepada orang-orang yang terzolimi. Tidak bisa sembarangan donasi. Tidak bisa sembarangan ya, karena kita tahu sendiri zaman sekarang ini mungkin ada orang yang memanfaatkan situasi ya, memanfaatkan situasi, kondisi. Nah, betul pembangunan masjid ada nyata ya, tapi kemudian orang ya membawa proposal minta untuk bangun masjid ya, dapat 5 juta yang dikasihkan masjid 1 juta. Yang 4 juta masuk kantong dia. Ini namanya modus yang seperti ini, memanfaatkan ya. Atau kadang sama sekali ada yang tidak masuk ke masjid, tapi betul-betul memang itu ya hanya untuk menarik simpati orang untuk bisa memberikan bantuan untuk dirinya pribadi. Nah, ini ada kejadian-kejadian seperti itu. Apalagi ini sesuatu yang lebih besar sifatnya mendunia. Ya, apa yang menimpa saudara kita di Palestina. Nah, kita harus memberikan sesuatu yang bermanfaat betul-betul sampai kepada mereka. Betul-betul sampai kepada mereka. Ini upaya yang kita bisa lakukan. Wallahu a'lam. Nah, dari bentuk pertolongan kepada saudara kita yang terzolimi, yang berada di tempat jauh, apakah ada Ustaz dari kisah para salaf yang mereka melakukan demikian? Tadi contoh yang paling paling tampak di hadapan kita, doa Rasul alaihi wasallam ya. Doa Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, kepada para sahabatnya yang terzalimi. Dan subhanallah, doa itu ya, kadang ada orang meremehkan bab doa. Apa yang kamu perbuat untuk kaum muslimin? Doa. Apa faedah doa? Nah, iya, banyak sekali yang seperti itu. Ini jangan meremehkan ya. Islam itu tidak pernah meremehkan kebaikan meskipun sedikit ya. Nah, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan yang maknanya jangan sekali-kali kamu meremehkan kebaikan meskipun hanya sekedar kamu ya bermuka ceria di hadapan saudaramu. Dan doa itu bukan sesuatu yang remeh, sesuatu yang besar. Bahkan itu adalah inti dari ibadah. Nah, dalam sebuah hadis, meskipun hadis ini ada lafadznya, ada pembicaraan, ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah. Ini riwayat ini ada
Ada kalam fi. Nah, di riwayat yang sahih ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah apa? Ibadah. Artinya ini sesuatu yang sangat besar doa itu. Jangan diremehkan. Bahkan kalau kita lihat sejarah, kemenangan yang dirasakan oleh kaum muslimin ya bukan materi yang dimiliki, bukan kekuatan yang dimiliki lebih daripada orang-orang kafir, tidak. Bahkan banyak kejadian kaum muslimin secara materi sedikit, secara real jumlah ya pasukan tidak banyak, tetapi menang dengan doa, dengan hubungan yang kuat dengan Allah Subhanahu. Dalam perang Badar misalnya, ya kan? Disebutkan dalam hadis, Nabi Ali sallallahu alaihi wasallam melihat jumlah sahabatnya ternyata hanya 300 sekian. Disaksikan melihat orang-orang kafir ternyata ya 1000. Dengan sekian perlengkapannya, sekian persiapan yang mereka lakukan. Di situ Nabi berdoa. Sampai disebutkan dalam riwayat, beliau memakai rida dan izar ya, seperti orang pakai kain ihram itu. Rasul berdoa mengangkat kedua tangan beliau tinggi-tinggi ke langit, minta kepada Allah pertolongan agar dimenangkan atas orang-orang kafir dalam perang Badar itu. Nah, Allah pun mengabulkan doa istighasah dari kaum muslimin. Allah berfirman dalam surah Al-Anfal, "Idz tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumittukum bi'alfin minal malaikati murdifin." Dan ingatlah ketika kalian beristighasah, doa, beristighasah, minta pertolongan kepada Allah di masa sempit, maka kami pun mengabulkan doa kalian. Ya. Dan kami utus untuk kalian 1000 malaikat yang berbondong-bondong. Jadi tidak boleh kita meremehkan kebaikan. Ya, saudara kita mampunya berdoa. Bukan hanya mampunya berdoa, doa adalah hal yang luar biasa. Donasi pun ada yang hanya bisa donasi 100.000, 50.000. Jangan diremehkan. Ya, jangan. Kenapa hanya 50.000? Lebih harusnya namanya. Ya dia tidak mampu. Bisa jadi orang mengeluarkan 5.000 rupiah. Tapi dalam keadaan dia hartanya hanya 10.000. Artinya dia telah mengorbankan separuh hartanya. Ya, orang memberikan 1 juta, tapi uangnya 1 miliar. Ya, berapa persen sedikit sekali. Secara persentase dibanding dengan orang yang pertama. Jadi jangan meremehkan perbuatan baik meskipun itu sedikit. Wallahu a'lam. Nah, terkait saudara-saudara kita di Filistin yang mereka dizalimi oleh musuh-musuh kaum muslimin, tindakan yang paling efektif untuk bisa mengalahkan musuh-musuh kaum muslimin itu bagaimana Ustaz? Di antara tindakan-tindakan yang efektif. Baik, ada 2 hal yang tentunya menjadi pembahasan, yaitu satu kaum muslimin yang berada di sana. Dan kaum muslimin yang di luar ya, di sana yang tidak mampu dan memang bukan orang sana Palestina. Adapun yang dilakukan oleh saudara-saudara kita di sana dan kita juga seluruhnya, hendaknya kita memperkuat hubungan kita dengan Allah Subhanahu. Ya. Silah antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, menyiapkan kekuatan iman ya. Sebelum kekuatan fisik ya. Nah, setelah kekuatan iman, kekuatan Islam, kekuatan cinta kepada Allah ya. Berikutnya adalah kita menyiapkan kekuatan ya, fisik ya, materi